Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semangat ya belajar di rumah. Kali ini saya akan membahas matematika di kelas 5 untuk materi kecepatan. Baiklah, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, kali ini yang akan kita bahas tentang kecepatan. Kecepatan itu ada rumusnya. Kalau dibentuk jadi segitiga, itu di atasnya ada J, K, dan W. J itu untuk jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Jadi diingat J di atas, K samping kiri, W samping kanan. Jadi ini agar lebih mudah ya untuk kita menghafalnya. Jadi J itu jarak sama dengan K kali W. Lihat di bawah, karena di bawah sejajar maka ia dikali. Karena dia sejajar maka ia dikali gitu ya. Kalau atas bawah itu tandanya dibagi. Mencari kecepatan rumusnya J bagi W. Jarak bagi waktu ya. J-nya di atas, W-nya di bawah. Jadi makanya dibagi atau per. Waktu rumusnya yaitu J per K. Jarak bagi kecepatan. Ya, karena jarak kecepatannya di bawah, jaraknya di atas, jadi jarak bagi kecepatan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Kita ke soal cerita. Sebuah bus berjalan dari kota A ke kota B. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapa kecepatan bus itu? Di sini kita lihat dari soal diketahui jaraknya 140 km dan menempuh waktu 2 jam. Yang ditanya adalah kecepatan. Dan penyelesaiannya, kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu. Setelah itu langsung kita masukkan kecepatan, jaraknya itu 140 km per 2 jam. Jadi kecepatannya adalah 70 km per jam. Lihat satuannya kilometer per jam. Untuk kecepatan satuannya itu pasti yang atasnya itu satuan jarak, yang bawahnya itu satuan waktu gitu ya. Kilometer, bisa meter, tergantung dari pertanyaannya. Atau yang bawahnya bisa jam, bisa menit gitu ya. Oke, jadi yang ini. Selanjutnya, soal yang kedua. Pak Budi naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh Pak Budi? Jadi kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Kecepatannya 60 km per jam, waktunya 2 jam. Yang ditanya adalah jarak tempuh. Rumus jarak tadi sudah di awal sudah jelaskan ya, jarak itu rumusnya kecepatan dikali waktu. Sekarang kita masukkan saja angka-angkanya. Jarak sama dengan 60 km per jam dikali 2 jam. Di sini kita lihat kilometer per jam, berarti kan per jam ada di bawah ya. Yang di sini 2 jam. Jam yang 2-nya ada di atas, jam yang sebelah di 60 satuannya ada di bawah. Maka ini bisa kita coret jam-jamnya. Jadi hasilnya 60 kali 2 adalah 120 tinggal kilometer. Karena tadi jamnya sudah hilang, jadi tinggal kilometer. Ya. Jadi satuan jarak bisa kilometer,
atau soal lain nanti meter gitu ya. Oke, selanjutnya jarak kota P ke kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 8.00. Istirahat di perjalanan selama 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, pukul berapa bus akan tiba di kota Q? Jadi kita tulis diketahui jaraknya 240 km, waktu berangkatnya pukul 8.00, kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ditanya waktu tiba. Waktu tiba. Jadi waktu, kita mencari waktu karena ditanya waktu tiba. Rumusnya yang kita gunakan adalah waktu. Waktu rumusnya itu jarak bagi kecepatan. Kemudian kita masukkan angkanya, waktu sama dengan 240 km per 60 km per jam. Akhirnya waktunya dapat 4 jam. Kilometer yang bawah dan atas sudah bisa kita hilangkan ya, jadi tinggal jam satuannya. Nah, karena ada istirahat selama 30 menit, jadi waktu tiba itu pukul 8 tambah 4 sama dengan 12, pukul 12. Ada waktu istirahat 30 menit, maka waktu tiba akan bertambah 30 menit. Jadi waktu tibanya 12.00 ditambah 00.30 sama dengan 12.30. Kenapa 00.30? Karena 30 menit. 00 merupakan tempat dari jam, tempat satuan jam ya, jam. Kalau yang setelah titik itu yang 30 ada tempat menit. Jadi waktu tibanya adalah pukul 12.30. Selanjutnya, jarak kota A ke kota B adalah 260 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dan sampai di kota B pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tentukan kecepatan rata-rata bus tersebut. Diketahui jarak 260 ya. 260 harusnya. Terus lama waktu tiba, waktu berangkat 11.30 dikurang, jadi lama waktu tiba dikurang waktu berangkat 11.30 dikurang 8.15, jadi ada waktunya 3 jam 15 menit. 15 menit dijadikan satuan menjadi jam, satuannya jadi jam, menitnya. Dari menit ke jam itu dibagi 60. Ya, jadi 15 per 60 atau 1/4 atau 0,25. Jadi lama waktunya 3/1/4 jam. Atau bisa juga nulis 3,25. Itu ya. Ditanya kecepatan. Baru kita menyelesaikan pertanyaan ini. Kecepatan yang ditanya adalah jarak bagi waktu. Jaraknya adalah 260 km per 3/1/4 jam. Sama dengan 260 km per 3/1/4 dijadikan pecahan biasa. Jadi 13/4. Kemudian seperti ini tinggal kita kali dibalik ya, yang bawahnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 260 dikali 4 per 13. 260 bisa dicoret dengan 13. Sama-sama dibagi 13. Jadi 13-nya habis, 260-nya bagi 13 dapat 20.
260 bagi 13 dapat 20. Akhirnya 20 dikali 4 sama dengan 80 km per jam. Ya, mungkin ini sedikit beberapa pembahasan untuk soal-soal cerita. Semoga bermanfaat. Dan jika masih belum paham bisa diulang lagi untuk menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.